Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun kalian berada, yang senantiasa semoga Allah berikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat keberkahan umur. Dan mudah-mudahan kita semuanya, pemirsa studio RRU yang saya cintai karena Allah, selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya akan berbagi bagaimana etika di dalam berbisnis sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam, sesuai dengan aturan-aturan syariat yang Allah tegakkan di dalamnya. Karena pengertian dari jual beli tersebut adalah menukarkan suatu harta benda dengan alat pembelian yang sah. Karena di Indonesia adalah dengan uang bermata uang rupiah, ya. Keduanya menerima harta untuk dibelanjakan dengan ikrar atau penyerahan, ya. Dan di dalamnya ada yang namanya ijab atau penerimaan atau ijab qabul. Dan tentunya sebagai kita yang beragama Islam, ya, khususnya diatur di dalamnya sesuai dengan aturan-aturan syariat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mempelajari bersama. Begitu pentingnya kita mempelajari hukum jual beli. Agar apa? Kita mendapatkan hasil rezeki yang Allah berkahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan dasar-dasar jual beli tersebut hukumnya boleh atau halal, ya, berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Setiap orang Islam boleh mencari nafkah dengan cara jual beli karena disunahkan, ya, oleh Rasulullah SAW, dan beliau pun seorang pedagang. Oleh karena itu tentunya kita harus melakukan, ya, sesuai dengan hukum-hukum Islam, yaitu harus saling rela, ya, saling rela, saling ridho, ya. Dan tentunya di dalamnya tidak ada unsur tipu menipu, ya. Harus saling ridho, harus saling ikhlas, dan tidak boleh berbohong. Dan tentunya tidak boleh juga saling dirugikan. Secara umum, ya, bebas kita untuk memilih. Hal ini sesuai dengan firman Allah di surat An-Nisa, ya, ayat ke-29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Jadi suka sama suka di antara kamu, artinya saling ridho. Dan sebagaimana hadis Nabi Agung Muhammad SAW di dalam riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim, ya, disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, jual beli itu dengan khiyar atau bebas memilih. Dan dijelaskan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bashar dan Al-Hakim dari Rafi' radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi Agung Muhammad SAW pernah ditanya oleh seseorang, mata pencarian apakah yang paling baik? Maka beliau dengan menjawabnya, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang bersih.
Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang saya cintai karena Allah, ada beberapa hukum jual beli di dalamnya, yaitu ada 5. Salah satunya diantaranya adalah orang yang menjual dengan barangnya, orang yang membeli barangnya, kemudian barang yang diperjualbelikan, ya, alat yang dijadikan sebagai tukar menukar di dalam jual beli. Kalau di Indonesia yaitu sudah lazim, ya, udah umum, yaitu dengan rupiah. Dan yang selanjutnya ada akad atau ikrar, ya, ijab, qabul, artinya saling menerima antara orang yang menjual barang dan orang yang membeli barang. Jadi ketika mau jual beli itu ada barang dan ada barang yang dijual dan ada juga barang yang dibeli. Jadi tidak boleh kita jual tapi barangnya nggak ada. Dan syarat sah jual beli, ya, dapat dikelompokkan menjadi 3. Dan yang pertama adalah baligh, ya. Ini syarat yang sahnya, ya. Kemudian berakal, dari dalam keadaan sehat, ya, tidak hilang ingatan. Kemudian atas kehendaknya sendiri, bukan karena ada unsur paksaan. Dan kemudian tidak pemboros. Dan syarat sahnya barang yang diperjualbelikan diantaranya adalah suci, ya, bermanfaat dan milik orang yang menjual atau telah diberi kuasa oleh orang lain. Dan dapat diketahui keadaannya, baik orang yang menjualnya dan orang yang membeli barangnya. Kemudian diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Jadi harus ada barang dan harus ada si pembeli. Kemudian syarat sah atau ikrar atau ijab, ya. Keadaan ijab qabul yang berhubung, yaitu ada ijab qabul dan tidak disangkut pautkan dengan urusan yang lain. Jadi harus jelas. Terjadi, nah ini yang paling penting di sini, ada kesepakatan bersama. Jadi harus kedua-duanya saling ridho. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang saya cintai karena Allah, mungkin itu, ya, pembahasan awal, ya. Karena kalau kita bahas tuntas nggak cukup waktu, kurang lebih 1 jam, ya. Mungkin di season selanjutnya saya akan lanjutkan, ya, dengan jual beli yang terlarang atau yang tidak sah. Mungkin itu saudara-saudariku, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Ada kesalahan dari penyampaian atau ucapan yang kurang dimengerti, itulah minimnya ilmu yang saya miliki. Semoga Allah memberikan terus petunjuk kepada kita semua sehingga menjadikan hamba-hamba Allah yang selalu di dalamnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.